Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang juga, Rizka, Nino, Vio, dan Diki. Selamat bergabung pada konseling virtual ini ya. Iya, Makasih, Bu. makasih, Bu. Masih, Bu. Rizka, Nino, Vio, dan Diki, apa kabarnya nih hari ini? Baik, Bu. Kabar baik, Bu. Puji Tuhan kalau baik semua ya. Apakah Rizka, Nino, Vio, dan Diki ini kalian satu kelas? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Udah, Bu. Kalau saya dari kelas 11 A, Bu. Saya 12C, Bu. Saya 11B. Kalau saya dari 11D, Bu. Oh, berarti kalian belum saling kenal ya? Belum, Bu. Iya, Bu. betul. Belum Nah. saya mengenal. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita berkenalan terlebih dahulu, karena kan kita nih satu kelompok nanti untuk konseling ya. Silakan, siapa yang ingin berkenalan terlebih dahulu? Oke, saya dulu aja. Nama saya Diki, saya dari kelas 11D. Halo, teman-teman. Halo Diki. Halo, Halo, Diki. Diki. Diki, halo. Saya ya. Saya Nino dari 11B. Halo, Nino. Halo, Nino. Halo. Kamu kenal ya? Saya, Bu. Saya Rizka dari kelas 12C. Salam kenal, teman-teman. Halo, Halo Rizka. Rizka. Halo, Rizka. Selanjutnya saya ya, Bu. Halo, teman-teman. Saya Vio dari kelas 11 A. Halo, Vio. Halo Vio. Vio. Halo. Baik, terima kasih Rizka, Nino, Vio, dan Diki. Perkenalkan, Iya. saya Ibu Mareta selaku guru BK yang akan membantu kalian selama proses konseling ini. Sebelum memulai proses konseling ini, untuk perkenalan lebih akrabnya, bagaimana nih kalau kita main game dulu? Pada setuju nggak nih kita main game dulu? Boleh, Bu. Gamenya apa, Bu? Gamenya ini tepuk nyamuk. Ada yang pernah tahu nggak? Pernah Gimana dengar itu, sih, Bu? Bu? Nah, Tahu nanti, saya kayaknya nih, Bu. wah Nino tahu, kayaknya bisa jawab nih nanti. Iya. Jadi nanti Ibu tepuk nyamuk gitu, nanti kalian hitung berapa nyamuk yang Ibu tepuk gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Paham, Oke, Bu. Bu. Ngerti, Bu. Nah, kita mulai ya. Oke. Tebak ada berapa? 7. Salah. Ayo, berapa yang lain? Aduh. 2. 8, Bu. Oh, Banyak, banyak banyak. banget. Banyak, Bu. Berapa? 6, Bu. 6. Salah. Ayo fokus ya. Nih, kita ulangin lagi. Berapa? 2. Salah. 1. Empat. Benar Nino. Benar. Udah cukup belum? Apa masih mau main lagi nih? Sekali Kok bisa lagi, salah? Bu. Coba sekali lagi, Bu. Kok bisa salah? Lagi ya. Ayo, ada berapa yang Ibu tepuk? 2. 6, 6. bukan, Bu. Ya benar. Diki dan Nino benar. Udah ngerti belum sekarang? Nah, Rizka Udah salah sedikit mulu tuh, sedikit, Bu. Bu. Ngerti sedikit, Bu. Ngerti pas tepuk nyamuknya. Nah, sekarang udah cukup ya kita main game ya. Ya, oke, Iya, Bu. Bu. Sudah. Kita sekarang Ibu. lanjut. Gimana? Ya, Vio? Maaf, Bu. Sebelumnya, saya ingin bertanya. Mm-mm. Kenapa kami berempat dipanggil ke sini, Bu? Apakah kami bermasalah? Baik, nah sekarang Ibu tanya dulu ya kembali ke kalian ya.
menurut kalian perilaku yang kalian lakukan akhir-akhir ini bagaimana? Loh, bagaimana apanya, Bu? Oh, yang itu, Bu. Itu apa sih? Itu. Yang kakak kelas suka ganggu adik kelas. Rizka. Apa maksudmu? Begini anak-anak, Ibu ingin bertanya, menurut kalian relasi kalian dengan teman-teman sekelas maupun yang berbeda kelas, ada adik kelas ataupun kakak kelas, kalian gimana? Kayaknya baik-baik aja, Bu. Bang, Iya, ada Bu. apa ya, Bu? Kayaknya baik-baik juga, Bu. Jadi begini, Ibu itu mendapat informasi dari masing-masing wali kelas kalian bahwa perilaku kalian ini akhir-akhir ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi teman-teman kalian. Ketidaknyamanan gimana sih, Bu? Nah, ketidaknyamanan yang dimaksud ini, beberapa dari teman kalian ini merasa terganggu dengan perilaku kalian kepada mereka. Ganggu apa ya, Bu ya? Perasaan nggak ngapa-ngapain ya? Apa maksudnya itu, Bu? Yang ya saya merasa kalau akhir-akhir ini suka memaksa kehendak mereka. Memaksa kehendak seperti apa, Vio? Apakah bisa Ih, dijelaskan lebih lanjut lagi? jagoan tuh. Si jagoan. Bukan, tapi Sebelum kita melanjutkan proses ini, Ibu menjelaskan sedikit dulu ya mengenai proses konseling ini. Karena Ibu lihat kalian masih belum berani untuk menceritakan apa yang Ibu tanyakan tadi. Jadi kalian ini tidak perlu khawatir apa yang kalian sampaikan dalam kelompok ini. Karena akan menjadi rahasia kelompok. Dan saya akan membantu kalian memiliki kesulitan atau masalah di sekolah ini. Apakah kalian bersedia untuk membagikan ceritanya kepada kelompok ini? Baik, Bu. Ya. Bersedia. Sedia, Bu. Bu, Boleh, bersedia, Bu. Bu. bersedia, Bu. Kalau begitu, Ibu ingin mengajukan beberapa kesepakatan untuk kita sepakati bersama ya, demi kelancaran juga kenyamanan proses konseling ini. Nah, dalam konseling ini ada beberapa kesepakatan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, selama proses konseling diharapkan tidak meninggalkan ruangan ini. Nah, lalu juga diharapkan tidak bermain handphone saat proses konseling berlangsung. Lalu tidak memotong pembicaraan anggota kelompok lain. Lalu kalian juga diharapkan untuk mendengarkan aktif dari cerita-cerita yang teman kalian sampaikan. Dan kalau ingin berbicara, kalian bisa mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Dan sebisa mungkin tidak melakukan aktivitas lain. Apakah kalian setuju dengan kesepakatan ini? Iya, Bu. Setuju, Bu. Saya setuju, Bu. Boleh, Bu. Oke, apakah di antara kalian ada yang ingin ke toilet dahulu sebelum kita memulai konseling ini? Saya tidak, Bu. Enggak, Bu. Belum. Saya tidak, Bu. Mungkin yang lain. Oh, tidak ada ya? Belum, Bu. Ya. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan berdiskusi dan berbagi tentang perilaku yang kurang efektif. Pertemuan kita ini kurang lebih antara 60 hingga 90 menit. Jadi, kalian dapat berbagi apa saja dengan kami di kelompok ini. Begitu. Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, selain itu, konseling kelompok kita kali ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengendalian diri, melatih kita untuk bersikap asertif tanpa menjadi agresi,
lalu berelasi dengan secara efektif dan kemampuan problem solving. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tujuan tersebut? Ya, Saya, gimana Bu. Nino? Ya, Bu. Tadi kan kelihatannya tujuannya lumayan banyak. Saya juga agak pusing, Bu. Kebanyakan gitu. Nanti kalau misalkan tujuan kita nggak tercapai, gimana, Bu? Ibu di sini juga nggak bisa memastikan mengenai hal tersebut karena pencapaian dan solusi untuk masalah kalian sepenuhnya itu ada di tangan kalian. Namun keberadaan saya di sini dapat membantu menemukan solusi masalah kalian. Ibu juga akan memfasilitasi kalian dalam bercerita dan mengarahkan pembicaraan kalian ini. Oke, Bu. Baik, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu, cukup. Cukup. Nah, sekarang kalian dapat menceritakan tentang perilaku kalian akhir-akhir ini dengan teman kalian. Tadi sepertinya Vio ingin menceritakan bagaimana relasinya dengan temannya. Apakah bisa dilanjutkan, Vio? Nah, Bu, jadi begini, saya menyadari bahwa perilaku saya ini akhir-akhir ini suka memaksakan kehendak saya, di mana saya memperlakukan teman-teman dengan tidak wajar, seperti meminta mereka uang jajan, terus menindas mereka, bahkan saya juga sering menyuruh teman-teman saya untuk merokok, dan saya merekamnya, Bu. Oke, baik Vio. Terima kasih atas keterbukaanmu. Nah, kamu menyadari bahwa kamu tidak memperlakukan temanmu dengan baik. Benar begitu? Iya, iya Bu, benar sekali. Oke, kira-kira adakah dari teman-teman di sini yang ingin memberikan tanggapan pada Vio? Bu, boleh ya? Ya, silakan Rizka. Terima kasih, Vio, untuk keterbukaannya. Saya itu ingin bertanya, ini apakah yang menyebabkan sehingga kamu itu melakukan hal itu? Kira-kira apa nih? Karena di rumah saya diperlakukan oleh orang tua saya dengan pola asuh yang cukup keras. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih Vio dan Rizka. Bisa kita lanjutkan kepada cerita teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin bercerita duluan? Ya, silakan Nino. Saya, Bu. Oke. Sebelumnya terima kasih Vio udah mau terbuka buat kita. Saya gantian ya teman-teman ya. Jadi perilaku saya juga sama Vio kurang lebih hampir mirip. Saya juga sering malak anak kelas 10, ya ada tingkat. Saya juga sering manggil teman-teman dengan sebutan yang nggak pantas, body shaming juga. Dan saya juga mengancam mereka, Bu. Jadi kalau misalkan mereka kurang setuju sama perilaku saya mengancam mereka kalau mereka lapor ke guru gitu, Bu. Baik, terima kasih Nino atas keterbukaanmu. Kalau Ibu boleh klarifikasi, tak jarang bagi kamu untuk memalak adik kelasmu. Kamu juga mengatakan suka memanggil temanmu dengan sebutan yang kurang pantas seperti body shaming tersebut, serta mengancam temanmu agar mereka tidak melaporkan hal tersebut kepada guru. Benar begitu ya? Iya, begitu, Bu. Ya, saya nyesal, Bu, sebenarnya, Bu. Saya juga sedih juga sih setelah melihat perbuatan saya. Karena perbuatan saya mungkin teman-teman jadi takut. Terus bagian juga mungkin ada yang pindah sekolah karena saya merasa begitu. Ya,
saya nakal banget ya, kayaknya Bu. Baik, terima kasih Nino. Kami bisa memahami perasaanmu. Ya, makasih Bu. Iya Nino, Eh, kami paham perasaanmu seperti apa. Terus kalau boleh tahu, apa sih yang mendorong kamu melakukan hal seperti itu? Nah, kalau kamu siap Nino, maukah kamu bercerita lebih dalam lagi mengenai masalahmu? Iya, sepertinya saya udah siap sih Bu. Ya, jadi gini, Diki, teman-teman Bu, jadi saya berasal dari keluarga yang sederhana ya. Orang tua saya juga kadang nggak bisa memenuhi keinginan saya. Saya tuh banyak maunya gitu. Saya sadar ya itu kurang pantas gitu. Dan saya masih nggak puas juga sama uang saku yang diberikan orang tua. Saya kan demen belian gitu kan. Jadi saya malah adik kelas buat nambah uang saku. Dan itu saya juga membeli teman karena saya merasa hebat gitu. Saya senang saat merasa di atas mereka. Oh, jadi kamu merasa bahwa uang saku yang diberikan oleh orang tuamu itu kurang, sehingga kamu memalak adik kelasmu untuk menambah uang sakumu, dan kamu juga merasa senang saat berkuasa atas orang lain. Benar begitu? Ya, itu yang saya bilang kan, saya juga dari keluarga sederhana, yang mana itu juga bukan dari kalangan atas kan. Dengan kata lain, ya saya senang gitu, merasa terpandang. Itu Bu. Baik, Nino. Eh, kita lanjut ke cerita teman yang lain dulu. Bagaimana, Diki atau Rizka? Sebenarnya saya masih malu sih Bu untuk bercerita. Saya merasa tidak enak aja untuk menceritakan semuanya. Oh, nggak apa-apa, Nak. Ceritakan saja yang memang ingin kamu ceritakan agar sama-sama dapat kita cari solusi atas masalahmu. Oke Bu, jadi gini, saya itu paling nggak suka sih jika ada teman yang melawan perintah saya dan sehingga saya tuh sering mukul gitu loh Bu, sering mukul sampai saya juga saking kesalnya saya merusak barang miliknya, jadi begitu. Terima kasih, Diki, sudah mau bercerita dan terbuka pada kami ya. Kamu sudah selangkah lebih maju untuk menuju sebuah perubahan. Terima kasih juga Bu. Boleh nanya nggak, Bu, sama Diki? Iya, bagaimana Rizka? Diki, maaf ya, boleh tanya ya. Kamu buat itu karena apa sih sebenarnya? Apa yang Ya, melatar belakanginya gitu? ya saya kayak ingin melampiaskan amarah saya aja. Oh, melampiaskan amarah. Amarah sama Iya, siapa? ya saya melampiaskan amarah saya terhadap ayah saya. Hmm, Jadi kenapa kamu dengan ayah kamu, Dik? Ya, jadi ayah saya kalau di rumah tuh sering memukul saya, padahal saya tuh tidak melakukan kesalahan apa-apa. Begitu. Hmm, gitu. Lumayan tega sih ya kayaknya. bisa lah, orang tuaku aja gitu, tidak punya hati. Nah, mungkin Diki dapat menceritakan lebih jelas lagi mengenai ayahmu. Ya, mungkin gini ya teman-teman dan ibu. Ayah saya kan sering mukul saya jika saya di rumah, namun saya tidak berani untuk melawannya. Dan pada akhirnya saya memendamnya dan melampiaskan amarah saya kepada teman-teman saya di sekolah. Begitu. Nah, setelah melampiaskan amarahmu tersebut, perasaanmu bagaimana? Ya, walaupun tidak terlalu lega sih, Bu ya, tapi ya adalah sedikit rasa lega untuk saya saat saya mukulin teman-teman saya gitu.
Baik, terima kasih Diki atas keterbukaanmu. Selanjutnya kita lanjut ke Rizka ya. Apakah sudah siap Rizka? Sudah, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu dan teman-teman. Saya itu menyadari sih baru-baru ini perilaku saya juga buruk. Saya melakukan hal yang sama seperti teman-teman kepada teman-teman maupun juga adik kelas. Sebenarnya saya juga menyesal sih perbuatan saya itu. Menyesal? Iya, Bu. Karena perilaku saya itu ya sama seperti teman-teman tadi sih. Saya masih suka membuli teman yang lain maupun adik tingkat. Saya juga suka memalak gitu, ngerjain teman seperti ngambil tas mereka lalu buang di tempat sampah, dan saya rasa itu kejam sekali gitu. Lalu saya juga sering mengancam mereka jika ada yang berani melapor ke kepala sekolah atau ke guru gitu. Nah, kalau boleh Ibu tahu bagaimana perasaanmu saat membuli teman dan adik kelasmu itu? Ya, waktu buat itu sih saya rasa kayak puas gitu sih, Bu. Merasa puas? Iya, karena saya merasa ada sesuatu yang membuat saya merasa senang gitu. Jika saya bisa sampai membuat mereka sedih atau kecewa, menangis gitu, Bu. Saya boleh nanya, Rizka, Boleh. kalau boleh kami tahu, kira-kira alasanmu membuli itu apa ya? Hmm, sebenarnya sih saya merasa karena saya itu anak orang kaya. Saya merasa itu orang tua saya itu punya uang, punya kemampuan, lalu punya peranan penting di sekolah ini. Jadi ya apa gunanya kalau orang tua saya termasuk orang yang terpandang, lalu saya tidak menggunakan jabatan itu untuk melakukan apa yang saya suka gitu. Baik Rizka, apakah ada lagi yang ingin kamu ceritakan kepada kami? Kayaknya cukup, Bu. Benar begitu? Wajahmu terlihat sedih sekali Rizka. Apakah kamu boleh bercerita lagi jika kamu mau? Sebenarnya sih Bu, di balik semua tindakan saya ini yang saya lakukan untuk teman-teman maupun untuk adik kelas itu, saya hanya ingin mendapat perhatian sih dari ayah dan ibu saya, karena mereka itu setiap hari sibuk dengan pekerjaannya mereka. Jadi saya merasa bahwa kalau saya melakukan perbuatan yang seperti membuli teman atau nakal, saya berharap orang tua saya itu bisa memberikan perhatian sih untuk saya. Oh, jadi kalau boleh Ibu simpulkan dari obrolan kita dari tadi ini, memang semua yang kalian lakukan ini dipengaruhi oleh lingkungan ya, terutama keluarga, begitu? Ya, betul, Bu. Baiklah, mari kita bersama-sama mencari solusi untuk masalah kalian. Ibu mempersilahkan kalian untuk mengambil waktu sekitar 15 menit untuk menemukan perilaku baru yang sekiranya bertolak dari perilaku buruk yang telah kalian lakukan. Maaf, Bu. Ya, Maksudnya Bu. bagaimana ya, Bu? Nah, tadi kan Ibu sudah merangkum pembicaraan kita mengenai perilaku kalian kepada teman-teman kalian. Misalnya dulu kan kamu suka memalak, dengan kata lain relasimu dengan caramu memperlakukan temanmu masih kurang baik. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki relasimu dengan temanmu? Nah, perilaku yang bertolak juga dapat diartikan sebagai bentuk perbaikan dari perilaku lamamu itu.
Oh, jadi begitu ya, Bu. Baik, Bu. Ya, sudah mengerti sekarang? Sudah, Bu. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Baik, Bu. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah selesai? Udah, Bu. Sudah ya. Siapa yang mau membagikannya terlebih dahulu? Saya boleh, Bu. Ya, silakan Vio. Kalau dari saya akan berusaha untuk lebih tertib dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Dan secara khusus, saya ingin membuat jadwal harian agar saya bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik. Begitu, Bu. Ya, selanjutnya. Nino, gimana? Oke. Ya, saya berarti Bu ya. Iya, silakan Nino. Saya akan mencoba berbaur dengan teman sekelas dan ya saya sama adik kelas juga pengen berubah sih. Terus saya juga mau menyesuaikan diri karena saya juga pengen punya teman kayak yang lain gitu, Bu. Mungkin saya juga sama kayak Vio, saya mulai besok atau mulai hari ini nanti saya membuat jadwal belajar. Saya ya, Bu. Ya, silakan Rizka. Oke, kalau saya mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Ya, yang pastinya belajar untuk memperlakukan teman-teman itu dengan baik. Dan setidaknya saya lebih giat lagi dalam hal belajar dan mengikuti kegiatan belajar di kelas khususnya gitu. Lalu kalau ini lebih tepat waktu lagi sih, Bu. Oh, ada keren-keren ya teman-teman ya. Ya sih, kalau saya sih lebih sama ya sama kayak teman-teman, apalagi ke Rizka itu lebih seperti menghargai orang lain, terutama teman-teman. Dan yang paling penting sih, yang pertama-tama yang saya akan lakukan, saya akan meminta maaf dulu sih pada teman-teman yang sering saya pukuli dan saya rusak barangnya, seperti itu teman-teman. Wah, luar biasa nih kalian. Nah, Ibu senang mendengar kalian sudah mampu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kalian hadapi. Nah, namun Ibu ingin bertanya, menurut kalian konsekuensi apa yang akan kalian hadapi jika kalian melakukan perubahan perilaku tersebut? Bu, boleh nggak kami minta waktu 5 menit untuk bisa berdiskusi gitu? Oh ya, tentu boleh. Silakan kalian gunakan waktu selama 5 menit ini untuk menemukan konsekuensinya. Baik, Bu. Makasih. Ya. Teman-teman, kita chat di ini aja ya, di room-nya aja ya, chat room. Oke. Nah, sudah 5 menit nih teman-teman. Apakah udah selesai? Sudah, Bu. Udah, Bu. Baik, silahkan. Siapa nih di antara kalian yang ingin menyampaikan hasil diskusi kalian ini? Nina, Bu. Nino. Maaf, salah nama. Jadi perempuan dong. Saya Nino. Ya, silakan Oke, Nino. saya Bu ya. Ya. Ya, tadi dari hasil diskusi kami menemukan konsekuensi yang akan kami hadapi dari perubahan perilaku yang tadi kita sebutin. Pertama, untuk membangun kepercayaan diri,
dari teman dan guru mungkin membutuhkan waktu. Terus mungkin juga kami akan kehilangan teman kelompok kami yang lama, karena kan kami juga dulu pada terkenal, mungkin teman-teman yang lama kami udah nggak mau lagi sama kami. Selain itu, yang ketiga, mungkin kami akan butuh proses dan waktu untuk menyesuaikan diri. Keempat, yang terakhir, kami akan kehilangan ketenaran. Dan mungkin kami bisa disebut sebagai ya murid biasa, Bu. Ya kayak yang biasa kami inginkan, kami ingin selalu di atas, hebat, terkenal gitu. Gitu deh, Bu. Nah, dari konsekuensi yang sudah kalian sebutkan tadi itu, dapatkah kalian menjalaninya dengan baik dan maksimal? Ya mungkin bisa berhasil dan juga mungkin bisa gagal, Bu. Tapi menurut kalian apa yang paling penting nih agar kalian dapat menghadapi konsekuensi tersebut? Kalau dari saya ya Bu ya, mungkin jika kami sekarang yang menjadi satu kelompok ini, mungkin selalu ada kemauan dan juga saling mengingatkan sebagai satu kelompok untuk perubahan yang lebih baik, mungkin hal itu bisa terjadi sih Bu. Nah, itu yang menjadi poin penting buat kalian ya. Nah, jadi Ibu ini sangat mendukung apa yang sudah kalian buat sebagai tekad dan komitmen untuk perubahan perilaku kalian yang lebih efektif lagi. Wah, terima kasih ya Bu atas dukungannya. Ya, sama-sama nak. Lalu, agar komitmen dan tekad kalian dapat dikontrol, maka Ibu ingin kalian membuat kontrak perilaku yang berisikan kesepakatan baik di antara kalian, kesiswaan, dan juga saya sebagai guru BK. Apakah kalian setuju? Baik, setuju, Bu. Setuju Bu. Boleh Bu, setuju. Baik, Ibu akan mengirimkan file di Google Docs ya. Silakan kalian berdiskusi dan membuat kontrak perilakunya. Ibu juga akan mengirimkan contohnya dan jika ada yang kurang dimengerti dapat kalian tanyakan. Dapat dipahami teman-teman? Iya, Bu. Ya Bu. Nah, silakan waktu dan beberapa menit ini kalian gunakan untuk membuat kontrak perilakunya. Baik, Bu. Berapa lama, Bu? Sorry, Bu. Kamu buatnya, Bu? Kurang lebih 20 menit, cukup kan? Oh iya, cukup, Bu. Cukup Bu. Oke. Bagaimana teman-teman? Sudah 20 menit, apakah sudah selesai? Udah, Bu. Ya Bu. Sudah ya? Dah. Wah, Dah. kalian semangat banget nih. Silakan dari kalian berempat bisa membacakan isi dari kontrak perilaku yang kalian buat. Siapa yang mau baca, apa bersama-sama atau salah satu aja? Rizka kali, Bu ya? Aku ya? Perwakilan. Iya, Rizka setuju nggak? Boleh. Tunggu Ya, sebentar ya. silakan Rizka. Aku mewakili teman-teman ya Bu. Ya, silakan Rizka. Baik. Sesuai dengan yang format yang Ibu sudah berikan di Google dokumennya. Jadi kami di sini kontrak perilaku tanggal 21 Juni 2021. Nama Rizka, Nino, Vio, dan Diki. Ketentuan kesepakatan. Rizka, Nino, Vio, dan Diki setuju untuk tidak lagi melakukan perbuatan membullying. Kami juga akan berupaya untuk menjalin relasi yang baik dengan teman-teman, mau berbaur dengan teman sekelas dan berkata yang baik dan pantas jika memanggil teman.
Selain itu, kami akan berusaha untuk datang sekolah tepat waktu, menghormati dan menghargai guru, memperhatikan guru di kelas, dan menjalani hidup yang lebih sehat dengan tidak merokok atau mabuk-mabukan. Jika Rizka, Nino, Vio, dan Diki dapat mengubah perilaku selama 1 minggu ini, maka pihak sekolah secara khusus wali kelas setuju untuk memberikan izin mengikuti ujian semester, dan jika semakin baik maka dapat mengikuti ujian akhir semester. Jika masih melakukan perilaku yang kurang efektif dan merugikan teman, maka kami setuju untuk menemui kesiswaan di hari yang sama secara pribadi untuk mendapat sanksi. Tindakan ini diharapkan berlaku selama jangka waktu kontrak ini. Setiap guru mata pelajaran akan mencatat kehadiran kami, melaporkan kemajuannya kepada guru BK, di sini Bu Mareta. Sistem memantau kehadiran ini akan berlaku selama jangka waktu kontrak ini. Kemudian ketentuan kontrak ini berlaku mulai dari tanggal 21 Juni dan akan berlanjut selama 1 semester yang akan berakhir pada 3 bulan ke depan. Kami menyepakati ketentuan yang tertulis dalam kontrak perilaku ini. Di sini tertuang nama dari Rizka, Vio, Nino, Diki, dan juga dari Bu Mareta sendiri. Terima kasih. Wah, kalian luar biasa banget nih. Ibu berharap apa yang sudah kalian tuliskan di kontrak perilaku dapat kalian realisasikan dalam kehidupan harian kalian, khususnya selama di sekolah. Begitu? Siap, Bu. Jika kalian tidak keberatan, Ibu ingin mendengarkan nih tanggapan dari kalian mengenai pertemuan kita hari ini. Silakan. Siapa yang mau memberi tanggapan Sudah, terlebih Bu. dahulu? Ya, silakan Vio. Saya, Bu. Saya merasa lebih tenang dan menyadari bahwa perilaku saya selama ini menyakiti hati banyak orang, Bu, terutama teman dan guru saya. Sehingga saya berharap dengan pertemuan ini saya bisa menjadi siswa yang lebih baik dan berprestasi lagi, Bu. Selanjutnya. Boleh langsung saya, Bu. Ya, Nino. Ya, saya gantian ya. Ya, saya tadi awal-awal malu dengan perilaku saya. Saya juga malu buat bercerita. Tapi ternyata setelah saya cerita menjadi lebih lega, Bu. Saya menjadi lebih tenang dan saya sadar bahwa perilaku saya yang kemarin-kemarin itu sama sekali nggak ada dampak positif buat yang lain. Ya, dengan kebersamaan ini saya juga merasa punya teman untuk bercerita begitu. Lanjut ya, Bu, dari saya. Ya, silakan Rizka. Diki duluan ya, Di. Baik, dari pertemuan ini saya menyadari bahwa apa yang sudah saya lakukan itu ternyata tidak baik dan tidak benar. Bahkan sama seperti teman-teman yang lain, saya juga merasa malu karena perbuatan saya itu sudah menyakiti hati teman-teman gitu. Terutama mereka yang tidak punya masalah, yang tidak bermasalah dengan saya dan tidak bersalah gitu. Dan saya juga sudah menyalahgunakan kekuasaan orang tua untuk hal yang tidak baik dan tidak benar. Saya juga berharap teman-teman dan Bu Mareta dapat membantu saya untuk menjadi orang yang berguna di kemudian hari. Bu. Silakan yang terakhir, Diki. Terakhir saya ya, Bu. Ya. Oke. Jadi dari pertemuan ini saya merasa banyak disadarkan ya, Bu, untuk waktu saya yang saya sia-siakan terbuang
untuk hal yang tak berguna. Terus saya juga merasa malu dengan apa yang saya sudah berbuat, dan semoga bersama teman-teman kita saling mendukung dan bisa menjadi seperti pribadi yang baik bagilah, terutama bagi orang tua dan sekolah. Seperti itu, Bu. Wah, keren nih kalian. Semoga apa yang kalian inginkan dapat tercapai ya. Nah, sekali lagi Ibu ingin bertanya, apakah kalian siap dan yakin untuk menjalankan apa yang sudah kalian buat dalam kontrak perilaku tadi? Siap, Bu. Bu. Siap. Ya Bu, kami yakin. Nah, seperti yang tertulis dalam kontrak perilaku yang sudah kalian buat tadi, maka kapan kalian nih akan bertemu dengan Ibu lagi untuk mengevaluasi apa yang sudah kalian lakukan? Kalau di kontrak itu sih setelah 1 minggu, Bu. Oh ya, kalau yang lain gimana? Setuju 1 minggu Ya lagi? betul Betul, Bu, Bu. 1 minggu. Bisa, Betul, bisa. Bu. Bisa 1 minggu. Baik, jika demikian, maka kita akan bertemu 1 minggu lagi ya. Dan Ibu harap kalian berhasil dalam melakukan perubahan perilaku yang sudah ada di kontrak perilaku tadi. Oke, Bu. Oke, Bu. Apakah ada yang masih ingin disampaikan lagi? Kayaknya cukup Kayaknya deh, dari Bu, saya dari cukup. saya. Oh, Bu. Cukup Bu. Baik, Ibu ingatkan sekali lagi ya bahwa kalian ini sudah menjadi satu kelompok, maka Ibu juga berharap kalian tetap saling mendukung. Bukan hanya di sini saja, tetapi saat kalian berada di luar ruangan ini. Gitu, bagaimana? Iya, Bu. Baik, Oke. Bu. Baik. Oke, kalau gitu karena sudah nggak ada lagi yang ingin ditanyakan lagi, kita dapat mengakhiri konseling ini dan kita akan berjumpa lagi minggu depan, ya. Terima kasih dan selamat berproses. Tetap semangat ya. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima Terima kasih kasih, Bu. teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Selamat Thank melanjutkan you, Diki, aktivitasnya. kasih, Rizky, Bu. Vio.